Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini gua mau bahas anime Mushoku Tensei. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 24. Video ini adalah pembahasan full volume 24. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari Rudius dan istri-istrinya yang ada di tempat Orsted untuk mengadakan rapat dalam rangka menuju ke negara Behairil. Di sini diketahui, ternyata selain Gis, Dewa Kalman dan Ruiger, ternyata di sana juga ada Dewa Ogre. Jadi bisa dibilang di sana tuh sekarang berkumpul orang-orang yang hebat. Karena hal itulah sekarang semuanya harus diskusi untuk membahas strategi, dan mereka juga harus diskusi untuk mutusin langkah yang tepat. Singkat cerita, strategi pun telah terbentuk, dan sekarang orang-orang Rudius bakal dibagi menjadi beberapa kelompok. Saat ini Rudius melakukan teleportasi untuk menuju ke negara Behairil. Rudius sampai di sebuah kota, dan di sana dia didatangi sama seseorang yang mengaku sebagai kesatrianya Ariel. Di sini Rudius berkenalan dengan kesatria baru yang melayani Ariel. Namanya adalah Grendor. Grendor di sini tuh ngasih barang dari Ariel kepada Rudeus. Rudeus di sini tuh melihat barang-barang tersebut. Salah satunya adalah cincin dengan lambang keluarga kerajaan Asura. Ya, dengan cincin itu harusnya bakal memudahkan Rudius ketika ada di negara lain, karena itu adalah bukti kalau Rudius tuh terkoneksi dengan keluarga kerajaan Asura. Grendor juga di sini ngasih tahu kalau sekarang dia tuh ditugasin untuk membantu Rudeus. Jadi dia sekarang bakal mengikuti Rudeus. Grendor juga saat ini tuh memperkenalkan temannya, yaitu Dohga. Jadi Dohga dan Grendor tuh ditugasin sama Ariel untuk membantu Rudeus. Gak lama saat ini juga datanglah Orsted. Ternyata Orsted ini kenal dengan Grendor dan Dohga. Ya, keduanya bisa dibilang sekarang tuh bakal menjadi bantuan yang sangat berguna. Saat ini Rudius dan yang lainnya pergi menuju salah satu kota di kerajaan Behairil. Di sana tentunya Rudius dan yang lainnya melakukan banyak hal untuk mencari informasi. Diketahui kalau negara Behairil ini adalah negara manusia dan ogre. Ya, manusia dan ogre ini saling menghormati dan saling menghargai. Mereka di masa lalu saling tolong-menolong, makanya keduanya berhubungan baik. Rudius juga di sini tuh mendapatkan info tentang kemungkinan lokasi dari Ruiger. Besoknya, Rudius menuju tempat di mana ada rumor tentang iblis yang kemungkinan itu adalah Ruiger. Nah, ketika sampai di lokasi itu, Rudius tuh masih belum tahu tentang pastinya lokasi Ruiger berada. Nah, ketika masih bingung, tiba-tiba ada keributan yang berasal dari wanita tua yang berteriak sangat keras. Intinya wanita tua itu mengusir orang-orang yang mau mencari iblis. Bagi wanita tua itu, iblis yang tinggal di hutan bukanlah orang yang jahat. Jadi wanita itu mengusir siapa saja yang mau membunuh iblis di hutan. Setelah keributan mereda, Rudius di sini mendatangi wanita itu.
Rudius di sini jelasin kalau dia punya teman iblis dan kemungkinan iblis itu sekarang ada di hutan. Oh ya, wanita tua itu memanggilnya bukan iblis, melainkan masyarakat hutan. Nah, ketika mendengar cerita-cerita dari wanita tua, Rudius di sini berpikir kalau masyarakat hutan adalah ras super. Rudius di sini yakin kalau ras super selama ini tuh pasti tinggal di hutan. Besok pagi, kelompok Rudius pun mulai memasuki hutan untuk mengetahui tentang masyarakat hutan. Ketika sampai hutan, Rudius dan yang lainnya tuh diserang sama musuh tak terlihat. Rudius diserang sama lemparan tombak yang terbuat dari tulang, tapi serangan itu berhasil dihentikan. Gak lama Rudius melihat seseorang yang bergerak cepat mengambil tombak itu. Orang itu memiliki rambut berwarna hijau. Rudius di sini mencoba memanggilnya dengan nama Ruijet dan orang itu pun berhenti. Ketika melihat lebih jelasnya lagi, ternyata orang itu bukanlah Ruijet, tapi orang itu adalah salah satu dari ras super. Ya, di sini karena Rudius kenal dengan Ruijet, orang itu pun pada akhirnya membawa kelompok Rudius ke tempatnya Ruijet. Dan ya, ternyata di sana ras super tuh beneran tinggal di hutan kerajaan Behairil. Singkat cerita, Rudius saat ini tuh nangis bahagia karena dia bertemu Ruijet lagi. Rudius juga di sini senang karena akhirnya Ruijet telah berkumpul lagi bersama dengan rasnya. Rudius dan Ruijet pun keduanya di sini ngobrol. Diketahui ternyata Ruijet tuh pernah melakukan perjalanan bersama Badi Gadi dan pada akhirnya menemukan desa Super. Nah, di sini diketahui ternyata sekarang desa mau dihancurkan sama kerajaan. Ya, jadi selama ini ras Super tuh sembunyi-sembunyi tinggal di hutan. Jadi kerajaan gak tahu. Dan sekarang kerajaan tuh mengetahui kalau ada sesuatu yang bersembunyi di hutan. Makanya kerajaan mau menyerang hutan. Para super di sini tentunya sedih karena bisa dibilang gak ada satupun tempat di dunia ini yang bakal menerima ras super. Sejarah tentang super yang terlibat perang Laples membuat super dimusuhi. Rudius di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh bakal mencoba untuk negosiasi dengan kerajaan Behairil. Gimana pun juga selama ini ras super diam-diam telah menjaga hutan sehingga manusia di kerajaan tuh bisa aman dari monster. Bagi Rudius harusnya kalau udah dijelasin kepada raja, kerajaan tuh seharusnya mengizinkan ras super tetap tinggal. Rudius juga di sini ngasih tahu kalau nantinya kerajaan menolak ras super, Rudius ngasih tahu kalau dia tuh bisa meminta negara Asura untuk menyediakan hutan untuk ditinggali ras super. Jadi semuanya tuh nggak perlu khawatir. Setelah diskusi dengan ras super, Rudius saat ini tuh ngobrol berdua bersama Ruijet. Rudius tuh di sini ceritain semua yang terjadi setelah berpisah dengan Ruijet. Ya, Rudius juga tentunya tuh mau minta bantuan Ruijet untuk membantunya dalam berperang melawan Gis. Di sini Ruijet tuh terlihat ragu-ragu dan dia hanya diam. Ruijet pun di sini ngasih tahu semuanya kepada Rudius. Ruijet ngasih tahu kalau sekarang desa tuh terkena sebuah wabah dan wabah itu masih belum bisa diatasi. Ruijet ngasih tahu dia tuh sekarang udah dirasuki sama Abyssal King yang bernama Vita. Nah, dengan kekuatan Vita, Ruijet tuh bisa memperlambat wabah di desa sehingga sekarang desa aman-aman aja. Dan sekarang desa tuh terlihat seperti nggak ada wabah. Ruijet di sini ngasih tahu kalau Vita tuh dibawa sama Gis. Ruijet ngasih tahu dia tuh punya perjanjian dengan Gis untuk membantunya dalam perang. Ruijet di sini tuh nggak menyangka kalau musuhnya adalah Rudeus. Ruijet juga di sini ngasih tahu tadinya dia tuh nggak mau bergantung kepada kekuatan dari Vita, tapi dia udah nggak punya jalan lain. Kalau dia nggak menggunakan kekuatan Vita, maka ras super di desa ini bakal punah. Makanya Ruijet tuh terpaksa menggunakan kekuatan Vita. Dan pada akhirnya dia pun bekerja sama dengan Gis. Rudius di sini mengerti situasinya. Rudius di sini janji
kalau dia tuh bakal mengatasi masalah wabah desa. Dengan gitu Ruijerd dan Rasuper tuh nantinya bakal ada di pihaknya. Ketika ngobrol di sini tuh terlihat tiba-tiba Ruijerd tuh memegangi dadanya. Ya, di sini Ruijerd dikendalikan dan dia tuh sekarang tiba-tiba mencium Rudeus. Sekarang di mulut Rudeus tuh ada cairan yang menggeliat dan masuk ke dalam kerongkongannya Rudeus. Rudeus pun saat ini langsung pingsan. Saat ini Rudeus mengalami banyak mimpi. Ya, bisa dibilang Rudeus tuh seperti terkena genjutsu mimpi. Rudeus di sini tuh mengalami beberapa mimpi. Ada mimpi Rudeus nikah dengan Sarah, nikah dengan Linia, nikah dengan Ariel, dan bahkan nikah dengan Aisyah. Jadi bisa dibilang banyak bermacam-macam mimpi bahagia yang dialami sama Rudeus. Tapi di setiap mimpi-mimpi itu selalu aja ada sosok Paul. Dan di akhir setiap mimpi, kondisi Paul selalu saja berakhir tragis. Ya, hal itu seperti Paul tuh ngasih tahu Rudeus kalau kenyataannya Paul udah mati. Jadi seolah-olah Paul tuh ngasih tahu kalau semua yang terjadi adalah sebuah mimpi. Nah, karena terus-terusan diingatkan tentang kenyataan sama Paul, di mimpi terakhir ketika Rudeus bertemu sama Paul, Rudeus tuh langsung nanyain ke Paul tentang Vita. Di sini Paul tuh ngasih petunjuk kalau Rudeus tuh harus mencari tahu keanehan yang terjadi. Rudeus saat ini tuh menjalani sebuah mimpi dan dia tuh melihat ada Zenith yang berbicara sangat banyak. Ya, keduanya di sini mengobrol. Rudeus tuh di sini ngerasa nyaman karena dia ngobrol sama Zenith. Tapi kemudian Rudeus tuh sadar ada sesuatu yang aneh. Rudeus di sini tuh memegang tangan dan wajah dari Zenith dengan ekspresi yang sedih. Rudeus di sini tahu kalau semuanya tuh adalah ilusi. Rudeus di sini ngucapin terima kasih dan setelah itu Rudeus tuh menembak Zenith dengan stun cannon miliknya. Saat ini tiba-tiba pandangan Rudeus berubah. Rudeus sekarang tuh melihat ada slime biru yang diketahui kalau itu ternyata adalah Vita. Di sebelah Vita juga terlihat ada sebuah kerangka. Rudeus di sini menduga kalau itu adalah kerangka dari Paul. Nah, di sini terjadi percakapan antara Rudeus dan Vita. Diketahui alasan Rudeus bisa terbebas dari ilusi milik Vita itu semua karena Rudeus tuh menggunakan cincin dewa kematian yang pernah dikasih sama Randolph. Ya, jadi cincin dewa kematian itu berasal dari dewa kematian yang bernama Raksos yang tujuannya untuk membunuh Vita. Nah, syarat untuk mengaktifkan cincin dewa kematian dibutuhkan sosok seseorang yang udah mati. Dan sosok itu juga tentunya tuh harus bisa menjadi sosok yang bisa dipercaya. Jadi, ketika Vita ngasih ilusi mimpi tingkat tinggi kepada Rudeus, yang menyelamatkan Rudeus adalah sosok Paul yang udah mati. Dan pada akhirnya Vita tuh nggak bisa membuat Rudeus jatuh ke dalam ilusi karena cincin dewa kematian mematahkan ilusinya dengan menggunakan sosok Paul. Vita di sini tuh terlihat menyesali setiap langkahnya. Vita ini udah meremehkan Rudeus. Ya, jadi Vita ini terlalu terburu-buru memasukkan Rudeus ke dalam sebuah ilusi miliknya. Alasan Vita terburu-buru itu semua karena Vita tuh melihat kalau Ruijerd ada kepikiran untuk membantu Rudeus dan membiarkan orang-orang di desanya semuanya mati. Nah, karena Ruijerd ada sedikit kepikiran itu, hal itu tentunya membuat Vita panik. Ya, jadi kalau Ruijerd udah kepikiran seperti itu artinya Ruijerd berpotensi untuk mengikuti Rudeus. Dan karena panik, Vita tuh langsung mengambil alih tubuh Ruijerd dan langsung menggunakan ilusi kepada Rudeus. Tapi ternyata langkahnya adalah sebuah kesalahan. Vita tuh nggak mempertimbangkan bahwa Rudeus bisa menghancurkan ilusi tingkat tinggi miliknya. Vita di sini salut karena Rudeus ternyata kuat. Sekarang tuh terlihat tubuh Vita mulai mengecil. Nah, di sini sebelum Vita menghilang, Rudeus tuh nanyain tentang dewa manusia. Vita di sini ngasih tahu kalau dewa manusia adalah penyelamatnya.
Dewa manusia udah menyelamatkan Vita dari dewa kematian bernama Rakos. Tapi ya pada akhirnya sekarang Vita harus kalah lagi karena dewa kematian. Vita juga di sini tuh memperingatkan Rudius kalau dewa manusia itu sangat mengerikan. Vita juga ngasih tahu tentang masih adanya orang seperti dia yang saat ini tuh ada di pihak dari dewa manusia. Setelah itu Vita pun menghilang. Rudius sekarang terbangun dan dia tuh saat ini masih ada di rumah Ruijerd. Rudius saat ini juga melihat Ruijerd tuh tergeletak menggigil dengan wajah yang pucat. Ya, jadi ketika Vita mati, tentunya perlindungan terhadap penyakit menghilang. Jadi sekarang wabah-wabah itu mulai menggerogoti Ruijerd dan warga desa Rasupert. Di sini Rudius melihat kalau kondisinya sangat parah. Rudius di sini menduga itu artinya selama ini Vita tuh bukan memperlambat penyakitnya, melainkan ngasih ilusi supaya orang-orang tuh kena sugesti kalau mereka sehat, padahal penyakitnya masih bekerja, cuma yang gak dirasa sama warga di desa. Rudius saat ini pun akhirnya ceritain semua yang terjadi kepada Grendor. Rudius di sini ngasih perintah kepada Grendor untuk mengurus semua yang ada di sini. Sedangkan Rudius tuh sekarang mau berteleport kepada Orsted. Singkat cerita, Rudius saat ini bertemu Orsted. Orsted di sini ngasih tahu kalau nggak ada obat untuk wabah suku Supert. Ya, Orsted ngasih tahu dalam perjalanan waktu yang telah dia lewati, harusnya Rasupert tuh udah mati sejak lama. Dan harusnya Ruijerd tuh gak pernah bertemu sama Rasupert. Nah, di timeline yang saat ini, Orsted ngasih tahu kalau dia 2 tahun yang lalu pernah datang ke tempat Rasupert. Dan di sana tuh ternyata udah terjadi sebuah wabah. Orsted ngasih tahu kalau dia tuh udah pernah mencoba untuk menyembuhkan wabah Rasupert, tapi hasilnya kegagalan. Orsted nyimpulin kalau Rasupert gak bisa disembuhkan. Orsted juga di sini ngasih tahu alasan dia selama ini nggak ngasih tahu Rudius, takutnya tuh nanti Rudius tuh malah terus-terusan fokus mencari obat dan nantinya tuh malah memperburuk situasi di saat perang melawan dewa manusia. Karena hal itulah Orsted gak ngasih tahu Rudius tentang pertemuannya dengan Rasupert. Bagi Orsted pada akhirnya mereka tuh bakal mati karena wabah. Jadi Orsted ngerasa nggak perlu ngasih tahu Rudius karena takutnya nanti Rudius tuh malah buang-buang waktu untuk mencari obat. Orsted juga di sini ngasih tahu ada masa depan di mana anak Ruijerd nantinya tuh punya peran dalam bertarung melawan Laples. Di sini Rudius terus mendengar cerita dari Orsted. Setelah mendengar itu semua, di sini Rudius menduga alasan punahnya Rasupert itu semua bukan karena sebuah fenomena alam, melainkan kemungkinan besar karena ulah dari dewa manusia. Jadi wabah itu terhubung dengan dewa manusia. Rudius sekarang tuh mengajak Orsted untuk sama-sama mencari obat untuk menyembuhkan Rasupert. Rudius tuh yakin kalau Rasupert nantinya tuh bakal menjadi bantuan yang hebat dalam melawan Laples, terutama saat ini dalam melawan Gis. Berhari-hari berlalu, Rudius tuh masih belum tahu cara untuk menyembuhkan wabah itu. Rudius saat ini pun tertidur dan dia tiba-tiba dibangunkan sama Non. Non di sini tuh menangis karena Rudius tuh nggak ngasih tahu dia tentang kondisi Ruijerd. Ya ternyata Non ini datang bersama Cliff dan Elinalis. Cliff di sini tuh udah mengerti situasinya. Cliff ngasih tahu kalau dia tuh bakal menggunakan mata iblisnya untuk mengidentifikasi wabah yang telah terjadi. Cliff di sini mulai melakukan pemeriksaan. Beberapa dari Rasupert di sini tuh ada yang nunjukin permusuhan. Ya, Cliff ini adalah pendeta gereja Milis dan agama Milis tuh membenci para iblis. Makanya di sini tuh sangat wajar ada permusuhan antara Rasupert kepada gereja Milis. Tapi walaupun gitu nggak ada keributan yang berarti. Cliff tetap menjalankan tugasnya. Cliff di sini berkeliling desa dan dia melakukan penyelidikan.
Ketika udah selesai, Cliff di sini ngasih tahu kalau kondisinya semua normal. Cuma sayuran yang ditanam di tanah ini semuanya tuh memiliki konsentrasi mana yang sangat tinggi. Cliff di sini menduga kalau itulah penyebabnya. Ya, jadi sayurannya tuh bisa dibilang sayuran normal, cuma konsentrasi mana yang terkandung sangat tinggi. Hal itu menyebabkan rasuper tuh kebanyakan mana yang mengumpul di dalam tubuh mereka. Dan kalau nggak dikeluarkan, hal itu bisa menjadi penyakit. Jadi bisa dibilang penyakit yang dialami sama rasuper itu semua terjadi karena di dalam tubuh mereka tuh kelebihan banyak mana. Dan mana itu nggak dikeluarin secara maksimal sama rasuper. Cliff di sini ngasih tahu Rudius untuk ngasih racun yang dapat mengganggu mana. Cuma di sini Cliff ragu-ragu. Ya, bisa dibilang kalau berhasil maka rasuper bakal sembuh. Tapi kalau gagal maka rasuper bakal mati. Tapi pada akhirnya Cliff di sini memutuskan. Cliff pun saat ini berteriak di ruang medis kalau dia tuh punya obat yang bisa menyembuhkan wabah ini. Cliff tentunya juga ngasih tahu kalau obatnya tuh ada resiko kematian. Para dokter yang mendengar itu tentunya tuh nggak percaya sama obat berbahaya seperti itu. Rasuper juga di sini tuh nggak percaya sama Cliff karena Cliff tuh adalah pendeta gereja milis. Jadi bisa dibilang sekarang tuh nggak ada yang mau meminum obat dari Cliff. Gak lama di sini tuh ternyata ada satu orang yang mau minum obat. Ya, dia adalah Ruijerd. Ruijerd tuh percaya sama Cliff karena Cliff adalah orang yang dibawa sama Rudeus. Nah, ketika Ruijerd mengajukan diri, para rasuper lainnya tuh di sini langsung banyak yang mau meminum obat itu. Mereka tuh percaya kepada Ruijerd. Setelah dikasih obat, semuanya saat ini tertidur. Sekarang Rudius ngobrol dengan Non. Non di sini tuh terlihat sangat mengkhawatirkan kesehatannya Ruijerd. Ya, tapi di sini Rudius nenangin Non. Keduanya juga di sini tuh ngobrolin tentang kehidupan sekolah dari Non. Besoknya, terlihat kalau rasuper yang terkena wabah saat ini kondisinya mulai membaik. Rudius saat ini mendatangi Ruijerd. Ruijerd di sini ngasih tahu kalau dia udah sembuh total. Ruijerd tuh janji bakal membantu Rudius dalam perang melawan Gish. Rudius di sini tuh sangat senang dan dia tuh hampir menangis terharu. Saat ini Rudius menuju kastil kerajaan Behairil. Rudius tuh mau bertemu sama raja untuk melakukan negosiasi tentang membiarkan rasuper tinggal di hutan kerajaan. Rudius tuh kesana bersama dengan Dohga, tapi Rudius tuh sendirian untuk bertemu rajanya. Dohga tuh nunggu di luar ruangan. Nah, ketika bertemu raja, Rudius di sini menjelaskan semuanya. Rudius jelasin kalau yang tinggal di hutan selama ini adalah rasuper. Dan rasuper udah banyak menghalau monster di sana. Jadi Rudius tuh di sini mau kalau raja tuh membatalkan penyerangan terhadap iblis karena rasuper memiliki jasa di sana. Rudius juga ngasih tahu kalau raja nggak mau ada rasuper di kerajaan ini, maka Rudius tuh bakal melakukan relokasi. Jadi pihak raja tuh nggak perlu untuk melakukan penyerangan. Raja di sini mengerti. Raja di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal mengutus orang untuk datang ke desa Super. Tujuannya untuk melihat situasi di sana. Singkat cerita, Rudius sama Dohga saat ini tuh bersama dengan dua kesatria kerajaan utusan raja. Dan mereka tuh pergi menuju desa Super. Rudius tuh sekarang mau nunjukin kalau rasuper gak berbahaya. Rudius pun saat ini melakukan tur pembelajaran untuk memperkenalkan rasuper kepada para utusan raja. Besoknya setelah melihat situasi di desa Rasuper, kedua orang utusan raja pun mau kembali lagi kepada raja untuk memberikan laporan kepada raja. Rudius pun di sini mengantarkan keduanya untuk pulang. Nah, ketika sampai di jembatan hutan, keduanya saat ini tuh melepaskan sarung tangan mereka. Dan terlihat ada cincin yang pernah dilihat sama Rudeus. Ya, cincin itu adalah cincin penyamaran.
keduanya saat ini melepas cincin itu. Dan saat ini terlihatlah wajah asli mereka. Ternyata identitas asli keduanya itu adalah Dewa Pedang Galvarion dan Dewa Utara Kalman generasi ketiga yang bernama Alexander. Mereka tuh bisa dibilang bergerak karena Geese. Di sini tanpa basa-basi kedua tangan Rudeus langsung dipotong sama Gal. Ya, mereka tuh udah mendapatkan informasi dari Geese bahwa Rudeus ini sangat ahli menggunakan sihir. Jadi kalau tangannya dipotong maka Rudeus tuh nggak bakal bisa berbuat apa-apa. Rudeus yang tangannya udah dipotong, saat ini dia tuh berlari dan mau pergi menuju desa. Tapi punggungnya langsung ditebas sama Gal. Untungnya armor Rudeus sangat keras, jadi tubuhnya nggak terpotong. Walaupun gitu, Rudeus sekarang tuh jatuh ke jurang. Di jurang tuh ada naga bumi. Jadi Gal sama Alex tuh ngerasa kalau Rudeus bakal mati sama naga bumi. Keduanya pun saat ini pergi dan membiarkan Rudeus di jurang. Di sisi lain saat ini, Aerys sama Roxy lagi melakukan penyelidikan. Tujuannya untuk mencari informasi di desa Ogre tentang Geese. Selain itu, keduanya juga mencari Dewa Ogre untuk dijadikan sekutu. Singkat cerita, saat ini keduanya mutusin untuk bertemu Rudeus karena keduanya tuh saat ini masih belum mendapatkan informasi yang berguna. Nah, ketika sampai di lokasi lingkaran sihir teleportasi yang dibuat sama Rudeus, lingkaran sihir itu sekarang terlihat padam. Biasanya lingkaran sihir itu dipenuhi cahaya, tapi saat ini terlihat padam. Roxy tentunya memeriksa sirkuit lingkaran teleportasi, tapi dia tuh nggak menemukan ada masalah. Itu artinya telah terjadi sesuatu di kota Syariah yang menjadi target teleportasi. Roxy di sini terlihat panik karena gimana pun juga keluarga semuanya tuh ada di Syariah. Roxy di sini khawatir terjadi sesuatu. Ya, pada akhirnya keduanya tuh sekarang mencari jalan lain untuk menuju kota Syariah. Mereka tuh penasaran dengan apa yang terjadi. Di sisi lain saat ini Zanoba juga panik karena Rudeus tuh sampai saat ini masih belum kembali untuk bertemu dengannya di penginapan. Zanoba tuh takut terjadi sesuatu di desa Super. Gak lama Zanoba tuh mendapatkan laporan tentang lingkaran teleportasi yang bermasalah. Zanoba di sini panik dan dia tuh langsung bergegas untuk menuju desa Super. Zanoba harus mencari tahu tentang apa yang telah terjadi. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Riantan, Asmam Taka, Sano, Rashid Firdaus, Suhendra Anwar, Laulaik 9, Ariel Teye, Rev, Fernando Chandra, Azhar Januri, Nael, Ragil Belhaki, Sasuga Kuasama, HS, Miochan, Nopal, Sharin Senju, Dino Bagus, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.